Shalom jemaat Tuhan, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian edisi Kamis bersama-sama saya, Guru Injil Mori. Hari ini kita akan melanjutkan seri ucapan bahagia. Bagian yang kedua adalah berbahagialah mereka yang berduka cita. Dalam Matius 5 ayat 4. Berbahagialah mereka yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, saudara, apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus dengan ucapannya ini? Duka cita apa yang disebut Allah itu berbahagia? Biasanya kan kalau kita berduka cita itu karena kemalangan ataupun musibah yang kita alami. Kita kehilangan orang yang kita kasihi, ataupun kita kehilangan apa yang kita miliki, ataupun kita gagal dalam hidup ini. Menjalani bisnis, kita ditipu oleh rekan kerja, ataupun kita gagal dalam relasi. Orang yang putus cinta, orang yang konflik dalam rumah tangga. Nah, apakah duka cita semacam itu yang dimaksudkan Matius di dalam Injilnya ini? Sekilas memang berbahagia dengan duka cita itu tampaknya berlawanan. Bagaimana seorang bisa bersuka cita, berbahagia, kala mereka berduka cita? Nah, saudara, Tuhan Yesus sedang membicarakan duka cita dalam konteks tertentu. Nah, kita harus ingat kembali bahwa konteks ucapan bahagia ini adalah dalam hal kerajaan sorga dan kedatangan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Nah, duka cita yang dimaksudkan dalam ucapan bahagia ini berkaitan dengan apa yang Yesus akan lakukan. Kalau kita melihat catatan kaki dalam ayat 4 ini, kita akan melihat dalam kutipan Yesaya 61. Nah, di situ kita bisa melihat konteks kutipan ini diambil. Yesus datang untuk membawa kabar baik bagi orang-orang Israel, bahwa ialah Mesias yang akan dijanjikan, Mesias yang akan membawa penghiburan, kekuatan bagi mereka yang hancur hatinya. Yesus dinubuatkan sebagai Mesias yang akan datang untuk menghibur orang-orang yang berkabung dan menggantikan semua tanda kedukaan dengan sukacita yang melimpah. Jadi mereka pada waktu itu konteksnya orang-orang Israel sedang berduka karena dosa mereka. Karena mereka tidak taat hukum Tuhan, melanggar hukum Tuhan. Mereka akhirnya dibuang ke tanah Babel. Jadi mereka sedang dalam kondisi sengsara. Mereka merana, remuk hati, tertawan, terkurung karena dosa-dosa mereka. Nah, mereka berduka karena hal itu. Nah, mereka berduka karena dosa-dosa mereka. Nah, kedukaan yang berhubungan dengan pertobatan umat Tuhan. Itulah yang dimaksudkan Matius dalam ucapan bahagia ini. Itulah artinya berduka karena dosa-dosa kita. Nah, saudara, Paulus pernah menyinggung kedukaan semacam ini. Ia sendiri dalam pergumulan ia berkata, "Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ia berseru dalam surat Roma pasal 7 ayat 24. Paulus bergumul tentang dosa-dosanya. Bersyukur karena anugerah Tuhan, ia dikuatkan untuk menjalani kehidupannya lewat anugerah demi anugerah. Paulus juga pernah menegur jemaat di gereja Korintus, karena ada beberapa jemaat yang membiarkan dosa di antara jemaat. Mereka tidak menegur, mereka membiarkan. Dan Paulus berkata, "Tidakkah kamu harusnya berduka cita karena itu?" Dan teguran-teguran Paulus itu akhirnya membuat mereka bersusah hati, dan kesusahan hati itu justru membuat mereka bertobat. Dan berkali-kali dalam surat Paulus ini, ia menyebutkan duka cita menurut kehendak Allah. Saudara, kita tentu sepatutnya harus meratapi begitu banyak dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan di dalam dunia ini, banyak orang-orang melakukan dan membanggakan dosa-dosa mereka. Kita perlu memandang dosa itu dengan serius, saudara. Kita berduka karena itu, merana karena itu. Baik dosa-dosa kita sendiri, maupun dosa-dosa yang kita lihat dalam komunitas kita bergereja, ataupun kita bermasyarakat. Saudara, banyak orang-orang yang menikmati dosa-dosa mereka. Nah, kita perlu berduka dan menangisi hal itu. Sama seperti Lot. Dalam 2 Petrus 2 ayat 7, di situ Petrus menuliskan, Lot terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Kala itu Lot hidup di Sodom dan Gomora dan melihat dosa-dosa orang-orang Sodom dan Gomora begitu parahnya.
Ia menderita karena itu. Kemudian pemazmur juga mencatat hal ini dalam Mazmur 119 ayat 136. Di situ tuliskan, pemazmur sedih dan ia berkata, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang-orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Saudara, kita perlu berduka cita ketika dosa makin merajalela. Saudara, siapapun yang berduka cita seperti ini, entah karena dosanya sendiri ataupun dosa orang-orang lain, ia akan dihiburkan Allah. Allah akan memberikan penghiburan lewat anugerahnya dan pengharapan yang akan ia genapi nanti. Sesuai dengan konteksnya, saudara, kita lihat penghiburan ini berhubungan dengan perluasan kerajaan Allah. Sampai nanti akan digenapi ketika Yesus datang kedua kali. Ingat, kerajaan Allah akan makin luas oleh umat Tuhan yang terus-menerus mengikuti dan menaati kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari kita mengambil kesempatan ini untuk berduka cita dan meratapi dosa-dosa kita dan dosa-dosa yang terjadi dalam komunitas kita. Menyesali dan berduka akan dosa itu. Mari kita kembali kepada Tuhan supaya kita akhirnya makin peka, makin tahu kehendak Allah dan makin menaatinya. Dan ingatlah bahwa Tuhan akan memberikan kita penghiburan. Saudara, ketika kita makin peka akan dosa-dosa yang kita lakukan, makin meratapinya, makin sadar akan dosa-dosa kita akan belajar makin hari makin serupa dengan Tuhan Yesus. Saudara, biarlah kita boleh dihiburkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Kita boleh diberikan kekuatan dan pengharapan. Mari kita terus percaya bahwa Allah Bapa di surga akan memberikan penghiburannya bagi setiap kita. Dan pengharapan kekal ketika nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, di mana dosa akan dilenyapkan di muka bumi ini. Kita akan disempurnakan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak akan ada lagi dosa dan tidak akan ada lagi duka cita dan air mata. Seperti yang ditulis oleh Wahyu pasal 7 ayat 17. Di mana Tuhan menyempurnakan segala yang kita kerjakan dalam dunia ini. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, Tuhan mengingatkan kita dengan ucapan bahagia pada hari ini. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena mereka akan dihiburkan. Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan, ajar kami merenungkan betapa hancurnya kami Tuhan, betapa miskinnya kami, dan betapa berdosanya kami. Dan kami perlu berduka, meratapi dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan, ketika kami sadar akan dosa-dosa kami ingat bahwa Tuhan akan menghibur kami. Tuhan akan memberikan anugerah-Mu yang tanpa syarat kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hal itu. Dan Tuhan, kami juga mau rindu Tuhan untuk melihat dosa-dosa yang terjadi dalam komunitas kami Tuhan. Kami perlu meratapinya Tuhan. Kami perlu bersedih karena hal itu. Dan kami perlu bertindak akan hal itu Tuhan. Tolong kami dan kuatkan kami Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah komunitas kami. Biarlah Tuhan, ketika kami ditolak, kami tidak diterima, ataupun kami dicibir, Engkau terus menguatkan kami dan menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.